tanpa mengenyampingkan Aurora karena juga capek lah, kasihan dia dibawa keluar sini gitu. Aku mau ngobrol sama Kak Monda as a Monda. Kita berdua tuh emang harus punya waktu berdua. Yang sampai Aldi aja nih kan wallpaper handphone gue tuh anak sampai diganti sama dia. Karena di rumah tuh kadang ya sama Aldi tuh kayak lagi ngobrol, Aurora terapi gimana? Bisa nggak? Lu nggak ada urusan anak dulu gitu. Apa efek yang nggak baik efeknya kalau kalian kurang pacaran tuh udah berasanya apa tuh, udah mulai Pertanyaan sepele dijawabnya nyeleneh. Jadinya apa gitu, gue cuma nanya kayak gitu, nada udah kayak belum ganti oli itu. udah kayak beda orang sih. Kak sering beberapa kali aku lihat juga dapat komentar-komentar yang aneh-aneh lah, yang sebenarnya atas keignorannya mereka gitu kan, atau aku nggak tahu deh kesurupan apa bisa berkomentar kayak gitu. Apa yang mau kakak bilang ke mereka supaya mereka juga berempati? Gue sama Aurora, sama Aldi tuh kebuka banget kalau anak-anak special need ini dibantu gitu loh. Oke, kembali lagi bersama gue Yaser dan istriku, Yaser dan Anes di Sapiopato. Jadi kali ini kita kedatangan tamu, kakakku sendiri nih gitu. Siapakah dia? Please welcome Kak Namira Monda. Kak Monda. Panggilannya Amih aja ya, Monda aja lah ya. Panggilan kecil kita aja ya. Panggilan kecil aja. By the way ini kakak sepupu aku sebenarnya gitu, dan Halo. kita mengeksploitasi keterkenalannya untuk meraih traffic sebanyak-banyaknya. Jangan terlalu terbuka, jangan. Oh, jangan terlalu terbuka, baiklah. Jadi Kak Monda dikenal di sosial media sebagai seorang ibu dari anak yang berkebutuhan khusus, Aurora. Tapi di podcast ini tanpa mengenyampingkan Aurora karena juga capek lah, kasihan dia dibawa keluar sini gitu. Aku mau ngobrol sama Kak Monda as a Monda. Kayaknya seru tuh dikulik tuh. Betul. Gitu kan. Kenapa dia bisa sampai kuat dan kayak tabah gini. dan mungkin ya namanya relationship ya Kak ya, balik lagi bukan cuma kita ngomongin dari sisi parenting tapi kan sebagai couple juga ada challenge-nya dong gitu. Nah itu sih yang sebenarnya kita pengen tahu begitu. Bagaimana Kak Monda sendiri memelihara kesehatan emosi Kak Monda gitu ya. Meskipun orang Padang nih agak kenceng gitu ya kalau ngomong. Keras. Tapi kayak gimana sih kakak mungkin supaya tetap bisa menjaga emosinya lebih sehat gitu kan. Terutama sebagai ibu dari anak yang spesial gitu. Sebuah keluarga yang terlalu children centric itu malah beresiko mengorbankan hubungan antara suami istri. Yep. Jadi kayak nggak balance tuh, yang misalnya kayak suami istri yang bener-bener dalam tanda kutip ini ya, ini obses sama anaknya sampai akhirnya neglect relationshipnya dia sama pasangannya, akhirnya malah retak tuh gitu. Dia harus seimbang tuh. Nah karena yang aku lihat kan di sosial media kakak juga punya beberapa apa ya, ngedate gitu lah ya, sesi pacaran sama Aldi gitu kan. Nanti kita coba kulik dari situ. Oke. Nah by the way di podcast kali ini kita akan ngebagiin satu buku dari Kompas Gramedia, judulnya Ayo Nak. Pola asuh generasi digital by Kompas Gramedia. Jadi caranya buat dapetin buku ini kalian dengerin sampai habis, terus coba komentar insight apa yang menurut kalian paling berguna buat kalian sendiri. Kita tumbuh mungkin di keluarga yang belum aware sama kesehatan emosional. Akhirnya itu mungkin kita pelajarin sendiri, either itu kita belajar di buku or YouTube or apapun, atau ngalamin sendiri kayak kakak yang memang pilihannya cuman emang harus kuat gitu. Dari background kita berdua tumbuh dan akhirnya kayak telat untuk menyadari ini, efeknya kayak gimana sih Kak? Sebelumnya thank you undangannya Yaser dan Anes. Openingnya 10 menit aja ya, maafin. Udah ngundang aku, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi aku kan ya tumbuh di papaku yang orang Sumatera keras banget, tapi mamaku balance sih gitu. Jadi sebenarnya masa-masa kecil kita tuh ya nggak masalah sih, masalah apa kesehatan mental gitu. Dan kayaknya untuk aware masalah kesehatan mental tuh udah kita dewasa kan ya gitu. Apalagi pas aku punya Aurora gitu ya.
ada sih masa-masa stresnya itu pasti ada awal-awal, karena kan aku juga punya anak itu baru banget anak pertama, terus nggak punya pengalaman apapun yang anaknya special need, bahkan di keluarga pun aku nggak punya gitu. Jadi stresnya ada, mau pecah pala gitu. Tapi aku sadar kalau ini kalau misalnya bukan dibilang baby blues ya, tapi memang fase marah sama diri sendiri tuh ada banget gitu. Apalagi ngurus anak dulu sih ya sendirian, belum ada mbak kayak gitu-gitu. Tapi ya harus menyadari kalau nggak bisa nih kalau aku meledak-ledak ini jatuhnya ke Aurora. Walaupun sebenarnya Aurora pun dimarahin nggak ngerti, ya kan. Jadi aku juga nggak ada guna. Misalnya kalau ibu-ibu lain mungkin bisa marah-marah atau nyubit anaknya kalau lagi emosi gitu. Kalau aku kayak, bahkan aku pernah marah-marah, nangis, Aurora ketawa-ketawa. Jadi kayak lucu kali, nih mak gue ngapa katanya gitu. Beda nih dari biasanya gitu ya. Iya gitu, jadi akhirnya ya itu mungkin gimana caranya aku kontrol, ternyata aku butuh cerita. Karena kan anakku nggak bisa kita ngobrol bareng kan, jadi aku butuh cerita either sama pasangan ataupun sama ya mungkin yang terdekat dulu, seperti yang terdekat kayak orang tua nggak bisa juga, aku lari ke teman-teman atau sahabat-sahabat kayak gitu sih. Nah berarti sebenarnya awal mula akhirnya kakak cukup aktif itu sebenarnya karena ada dorongan pengen berbagi dan bertukar cerita mungkin ya. Aktifnya di sosial media. Oh iya. Ya kan gue lihat juga lu sempat ngeblok, tapi kayaknya 2021 tuh terakhir tuh tulisan itu. Tolong. Jadi emang gue dari kecil suka banget nulis buat rilis gitu kan. Gue punya diary ya zaman dulu gitu, dari seharian tuh gue ngapain aja. Nah ternyata sebenarnya gue introvert, tapi ternyata gue suka seneng ngeluapin semua gitu. Ada masa mungkin saat lagi ngeseorang yang lagi awal-awalnya newborn itu gue nggak bisa cerita sama suami karena kita sama-sama bingung gitu kan. Sama-sama bingung, terus akhirnya Aurora udah mulai tenang, kayak setahunan gitu kan, maksudnya udah ada beberapa fase yang udah aku lewatin gitu. Jadi aku mulai ternyata enak nih nulis gitu. Sama ngarang aja sih, dari mulai pacaran, dari mulai hamil, semuanya tuh kayak diluapkan semua gitu. Karena pas aku baca lagi, ih emang gue kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya sebuah metode tau kak, journaling itu namanya. Jadi kayak kita nge-observe pikiran sini. Coba ini yang jago journaling, coba boleh dijelasin dikit gak ke kamu Anda? Iya, sebenarnya aku sampai sekarang juga punya diary sih kak. Dan kalau sekarang fancy wordnya nih ceritanya dalam psikologi itu namanya journaling. Jadi journaling itu kalau dalam ilmu psikologi bagian dari namanya cognitive behavioral therapy. Jadi sebuah terapi yang membantu kita untuk mengobservasi pikiran maupun perasaan maupun perilaku kita. Nah, jadi bener banget yang kamu udah bilang gitu. Itu kan apa yang kakak tulis itu kayak udah beberapa tahun yang lalu gitu kan. Terus pas dibaca lagi bisa jadi berbeda karena mungkin fasenya memang udah berbeda gitu. Tapi fase berbeda itu sebenarnya bukan berarti jelek atau bukan berarti salah. Tapi kayak emang di fase itu ya kakak kayak gitu. Terus tiba-tiba sekarang kakak beda lagi gitu kan. Dan justru itu menariknya, artinya aku bisa lihat bahwa dari cerita kakak udah grow kali ya dari masa yang waktu itu gitu. Bisa grow ataupun berbeda itu tergantung isinya apa sih gitu. Tapi intinya bukan dalam dari misu-misu jadi motivator gitu. Iya kan, who knows gitu. Tapi ya it's a good thing sih, maksudnya itu secara nggak sadar dia self therapy gitu loh kak. Iya benar. Jadi kayak waktu itu kan zamannya Aurora itu NGT itu malam-malam kan. Gue harus ngasih susu itu per 3 jam, per 2 jam kayak gitu. Gokil. Berarti nggak pernah tidur straight 6 jam? Tidur, tapi yang penting yang malam gue udah selesai jam 2 pagi. Jadi durasi jam 10 itu gue gak bisa tidur. Jadi gue kayak nulis, nanti jam 2 pagi gue ngasih susu, udah gue tidur sampai pagi gitu. Terus kan gue juga tidur siang ya. Kan kerjanya di rumah sih enak. Iya benar. Gitu, jadi udah semua diungkapin semua di situ. Baru deh kan, karena waktu itu Instagram nih, sosial media kan nggak bisa luapin semuanya kan, caption juga terbatas gitu. Jadi pertama kali nge-share Aurora aja itu gue berantem juga sama Aldi kan. Iya. Kenapa? Karena kayak kayak takut dikomentarin sama netizen apa gimana?
Aldinya yang takut karena Oh takut kakak kena mental? Oke. karena lo udah kuat nih, lo ngapain lagi nih nyari gara-gara Iya benar. gitu. Jadi pertama gue nggak menemukan yang satu pengalaman sama Iya. gue lagi nyari gitu. Sebenarnya orang tuh banyak banget, ternyata yang pas gue nge-share pakai hashtag aja, dia itu anakku kan ada diagnosanya salah satunya mikrosefali gitu kan. Jadi baru tuh orang tuh nyaut gitu kayak DM, oh anakku sama gitu. Jadi kayak oh ternyata ada. Nah kalau udah ketemu satu yang klik itu kan kayak mau ngobrol lebih enak kan. Oh iya anakku juga sama nih gini gitu. Ya udah Ali abis itu kayak kamu siap. Yap. Kayak gitu. Tapi mau sampai kapan gue tutupin anak gue juga kan. Iya. Anak itu kan ada fase tumbuh kembang nanti, merayap, merangkak. Butuh bersosialisasi juga kan. Terus gue bukan yang mau nge-share kejelekan orang juga, misalnya umur segini belum bisa jalan, enggak gitu loh. Justru gue malah ke pressure sama orang-orang yang kok anaknya umur segini belum jalan sih gitu. Iya. Jadi gue kasih tahu aja nih dari umur kayaknya waktu itu ya setahunan sih gue mulai mulai bangkit gitu. Dan akhirnya malah berbalik, kakak menjadi seseorang yang dilihat orang, oh oke, anak gue juga maksudnya kayak sefrekuensi, punya special need juga, dan ya it's okay gitu, tiap orang progresnya berbeda-beda tiap anak gitu kan. Nah, akhirnya banyak ibu-ibu yang ini, jadi gue bikin kayak grup. Ada berapa 50 anggota. Sekarang tuh grupnya memang sudah tidak aktif karena kita semua udah tumbuh bareng. Yep. Anak kita semua kayak umurnya sama-sama, terus udah gimana ya, udah selesai gitu loh masa-masa kita gitu. Oh oke. Gak aktifnya bukan pertanyaan kayak anakku sekarang gini ke dokter apa ya, itu kayak udah lewat ya. Oke. Gitu. Jadi ya grupnya hening bukan karena udah pada lulus lah kayaknya, sekolah bareng nih, bareng-bareng, terus kayak belajar masing-masing, oh udah ngerti, punya jalur masing-masing, terus ya udah gitu ya. Makanya aku nggak nambah anggota sih, karena kalau kita datang lagi orang baru tuh kayak ini aja belum selesai gitu masa-masa kita yang ini, maksudnya orangnya tuh belum kenal satu sama lain, satu sama lain yang benar-benar klik banget gitu. Jadi aku pengen kita jadi saudara aja dulu di sini. Yes. Ibu aja tuh kayaknya, kalau ibu selfish tuh kayaknya di masyarakat stigmanya udah lo harus ngabdi sama anak lo, sama suami lo, apa segala macam gitu kan. Nah kita ngomongin selfish, kakak juga pasti butuh ada kayak me time selfish, gue mau selfish gitu ya. Itu gimana momen-momen, ceritain dong kakak, kapan kakak butuh selfish, terus gimana kakak ngolah perasaan itu. Misalnya gue lagi butuh sendiri tapi kayaknya keadaan masih belum bisa memungkinkan gitu. Gimana buat ngeregulasi keinginan itu sementara. Ini time yang selfish gitu, gak mau diganggu. Iya. Oke. Kalau sampai gak mau diganggu banget, mungkin kalau semua support gue udah lagi-lagi kan, sekarang kan fokus gue anak gitu loh. Kalau maksudnya walaupun Aldi butuh dilayanin atau lagi ini dia bisa sendiri lah gitu, kayak mungkin makan. Tapi kalau anak kan nggak bisa kan, memang harus butuh manusia untuk ngasuh dia. Yang penting yang support system gue ini dulu lengkap. Pernah gak itu terjadi? Lu bener-bener nggak ada. Gue mau shutdown semuanya gitu, gue mau sendiri setengah hari deh atau apa, atau malah 3 jam gitu. Pernah gak sih itu kejadian? Pernah. Ngapain? Gue lebih seneng main handphone sih. Kalau emang cuman waktunya sedikit ya. Iya. Kalau waktunya banyak? Gue bisa 3 hari keluar. Oh gitu. Tapi tapi udah safe. Tapi iya. Ya, dijagain Aldi. Lagi kalau si Aurora mbaknya udah lengkap. Pun kalau nggak ada, misalnya tetap mau ada acara event, ya itu datangin kayak kakak atau nyokap gitu. Yang penting anaknya udah safe dulu, nggak yang selfish terus gila-gila tinggalin begitu saja. Gitu. Tetap ada harus prioritasnya anak dulu udah safe. Gue mau keluar kira-kira sampai jam segini udah oke. Ya. Oke. Itu kan kalau dari kakak, tapi namanya dalam relationship pasti kan aku nggak tahu nih kakak sama Kak Aldi nih interestnya sama apa enggak, buat me time-nya sama apa enggak. Karena kalau aku lihat di sosial media kan kakak ngedit bareng dan segala macam. Nah, kalau tadi kakak selfishnya sendiri gitu, ada nggak sih cara-cara yang memang kakak lakukan berdua sama Kak Aldi gitu untuk
Maksudnya ya we time lah gitu ya, bukan cuma sendirian tapi bareng-bareng pacaran gitu kan, ataupun ya kayak ngecas bareng atau apa kayak gitu. Nah itu kalau sama Kaldi gimana sih Kak? Kita baru bisa we time itu anak udah stabil sih, dulu sama sekali nggak ada. Bahkan kayak ngobrol aja sampai susah karena dia kerja kan sampai malam kayak gitu, ketemu cuma pagi udah berangkat kantor lagi gitu. Jadi baru ada ini ya Aurora udah umur 5 tahunan lah gitu. Berapa tahun terakhir berarti? 2 tahun terakhir? Ya semenjak pindah. 2 Tapi tahun waktu gue di rumah di Tebet juga sebenarnya bisa aja karena itu lebih support gue lebih banyak lagi kan, ada nyokap, ada ipar gue biasa jagain gitu. Cuman yang sekarang itu kan udah bener-bener kayak mau ditinggal seminggu juga gue udah aman banget gitu. Jadi me time gue lebih kita berdua tuh emang harus punya waktu berdua. Yang sampai Aldi aja nih kan wallpaper handphone gue tuh anak sampai diganti sama dia. Harus ada muka gue gitu? Enggak, ganti aja. Pokoknya jangan lo yang berhubungan sama anak kepikiran. Kalau misalnya biar kita mau check in. Kalau enggak malamnya pengen live music, nonton live music dulu terus bilangnya check in gitu. Biar kayak istirahat pacaran. dulu ya. Karena di rumah tuh kadang ya sama Aldi tuh kayak lagi ngobrol, Aura terapi gimana? Bisa nggak? Lu nggak ada urusan anak dulu gitu. Oh ternyata nggak mau itu loh hari ini gitu. Oke. Wow. And it's okay sih. Iya sebenarnya it's okay, tapi mungkin itu ada bisa dibahas kapanpun gitu loh. Iya. Hari Bener-bener. ini boleh nggak ada Kita yang bersangkut pautan sama anak dulu. Itu Aldi bisa kayak gitu. Maksudnya bukan egois sih. Tapi kalau misalnya Aurora gawat darurat harus selangnya lepas dari apa ya mau nggak mau kita pulang atau apa kan. Cuman kalau misalnya lagi kita pengen berdua bahkan nelfon aja kita udah nggak mau. Iya. Karena ini demi kesehatan kalian juga supaya nanti bisa ngurus Aura lebih baik kan gitu. Iya, begitu kalau sampai terus-terusan rumah diporsir ya. Kangen banget gitu. Oh ternyata udah lepas. Ya, sebenarnya maksudnya kan kita juga punya mbak gitu yang jagain, kalau tanpa mereka juga ya kita apalah. Apa efek yang nggak baik? Efeknya kalau kalian kurang pacaran tuh udah berasanya apa tuh? Udah mulai ngegas bareng, nyolot bareng gitu? Iya, apa juga kayak nanyanya pertanyaan sepele dijawabnya nyeleneh. Jadinya apa gitu, gue cuma nanya kayak gitu, nada udah kayak belum ganti oli itu. Udah kayak beda orang sih. Beda orang kayak sensitif apapun. Mau nanya selembut apapun tetap sensi aja gitu. Jadi kayak nggak kayak apa sih gitu. Iya. Senggol bacok ya, senggol bacok benar. Ya lu kayak nggak tahu aja lu senggol bacok. Makanya dia bisa bilang kurang ganti oli. Apalagi kita ada momen gitu-gitu. Sekarang Aldi sih udah tahu gitu siklusnya. Momen lebih baik jangan ditanya. Bener. Tapi sama sih Kak, gue juga di kalender handphone tuh ada tulisan kayak misalnya nih baru momen tuh tanggal segini sampai tanggal segini dan dia udah tinggal lihat doang. Oh oke. Hari-hari jangan disenggol bacok nih gitu. Emosinya tuh kayak apa sih, mau makan gini aja ribet banget kayak gitulah. Dia kecil jadi besar itu. Nah terus kapan realize gitu ya kayak kok ini kita kencan berdua ya, terus apa yang perlu kita lakuin ya? Itu ada momen-momen kayak gitu gak? Kalian reflektif bersama berdua gitu, nyadarin bahwa kok kita berdua kencang banget ya gitu. Terus gimana ya buat solusinya nih kayak gimana gitu? Itu gimana realisasinya? Nunggu waktu sama-sama tenang sih, karena kan gue ada kerjaan, dia belum. Kita sebenarnya waktunya fleksibel, cuman ya itu kan misalnya dia lagi hektik di kantor ya gue nggak bisa tiba-tiba besok berangkat gitu. Iya. Gitu, jadi sama-sama lagi tenang, terus tanggal segini di saat saya juga tidak menstruasi gitu. Iya. Sama-sama tenang kayak gitu sih. Benar. Kita juga kalau ngetrip kayak load mens kapan dapat, udah jangan di sini kalau kita. Iya. Ini sangat-sangat dewasa ya obrolannya ya, realistik kepala 3 semua. Ngapain udah capek-capek sayang-sayangan wow. Iya benar. Kak, ngomongin soal perasaan gitu ya, maksudnya kalau tadi kan sama Kak Aldi. Nah, ini ngomongin baik dari sisi kakak ataupun sama Kak Aldi gitu. Tentu sebagai orang tua yang kakak belum pernah punya pengalaman sebelumnya, pasti kan
mungkin aku kalau bisa berempati perasaannya campur aduk sedikit kali ya Kak ya gitu. Maksudnya bingungnya mungkin ada gitu kan, rasa tadi Kakak sempat bilang marah sama diri sendiri juga ada gitu. Nah perasaan ini kan campur aduk gitu. Ada gak sih Kak perasaan envy atau envy tuh kayak Iya kalau yang di Inside Out, tapi lucu yang di Inside Out tuh Envy malah gemes gitu kan, kecil, Ya, pendek, hijau, matanya kecil, gede gitu. envy tuh kayak bukan jealous sih, tapi mirip jealous tapi bukan jealous. Envy tuh kayak iri kali ya, simpelnya gitu. Pernah nggak sih Kak kayak ada kepikiran bahwa kenapa sih gitu? Dan kalau misalnya iya, di Kakak sama Kak Aldi tuh bentuknya kayak gimana sih? Dan ngolahnya gimana? Irinya sama apa nih? Terutama dengan menjadi new parents dari anak yang special needs. Berarti compare sama orang lain. Ya ada Ya. momen-momen. Iya. Ada momen-momen Kalau komparasi iri gitu nggak sih? soal materi kita berdua nggak ada. Iya, Maksudnya iya. nggak ke situ ya gitu. Tapi kalau misalnya dulu ya masa-masa up and down saja sih, kayak pengen mungkin ya ngeliat Aurora sekolah, ngeliat Aurora pengen ngobrol sama Aurora layaknya orang tua bersama anaknya gitu. Ada, pasti ada kayak gitu, iri-iri kayak gitu. Cuman mengolahnya Ngolahnya gimana tuh? Mengolahnya, iya bersyukur aja sih. Gua nggak mau. Jikir, gue tasbihnya gede-gede sih tuh, jikir. Kayaknya agak aneh ya. Gak aneh sih maksudnya kalau dibilang hubungan gue sama Tuhan ya udahlah biar gue yang tahu gitu kan ya. Cuman itu udah pasti ya, apalagi keluarga kita tuh tiap WhatsApp pasti keluarnya ayat-ayat terus ya. Terus ya bersyukur aja sih, bersyukur kayak apa yang saat mungkin gue bisa mendapatkan Aurora ini, tapi kebahagiaan yang datang juga berkali-kali lipat sih. Bersyukur. Tapi terdengar klise ya, tapi works ya. Bersyukur tuh. Gimana ya, gue juga bingung nih. Iya kan? Ya nggak bisa merubah juga soalnya gitu kan. Kalau misalnya gue iri pengen punya baju kayak lo, gue bisa beli. Gue gimana beli? Iya. Gitu. Jadi kayak nggak kok, sekarang gue bekerja keras buat masa depan anak gue aja udah gitu. Oke. Tapi ya lebih ke bersyukur aja sih. Pokoknya Aldi juga selalu bilang bersyukur selama kita bisa sesimpel aja anak lo ketawa, anak lo sehat. Udah gitu, ceria gitu, tidak yang gue nggak mau compare sama anak-anak yang lain gitu kan, karena emang tidak bisa disamakan gitu. Walaupun gue menemukan ada yang details banget secara diagnosanya tuh sama satu orang, jadi tapi gue nggak mau samain. Ya karena kita benar-benar Aurora punya ini, dia punya ini, Aurora nggak punya ini, dia nggak punya ini gitu. Jadi nggak bisa banget compare sama yang sama satu grade juga lah, ibarat satu diagnosa gitu. Ya, comparison is a thief of joy kalau kata. Dan kalau boleh maksudnya mengencourage Kamonda sih, kan aku memang jarang ketemu sama keluarganya ya Serkan dan keluarga kakak juga, tapi aku mengobservasi lah gitu. Maksudnya bagaimana dari setiap individu perorangan itu di dalam kayak kakak nih persepupuan gitu kan, yang mana yang lebih hebring, yang mana yang lebih diem gitu-gitu kan, aku emang naturally observer gitu. Nah aku bisa lihat kayak kakak akhirnya menerapkan tidak membandingkan dengan orang lain itu bukan hanya dari sisi anak sih kalau yang aku lihat ya. Maksudnya kayak waktu pas lebaran tuh aku ngerasanya presence-nya Kamonda dan juga bagaimana Kamonda sendiri menghadapi misalnya ya celetukan orang-orang keluarga dan segala macam tuh kakak tuh kayak ayo udahlah apa-apa gitu, kayak sebodoh amat gitu. Sedangkan kalau sepupu yang lain itu masih ada tuh yang kayak oh iya kan kita harusnya gini, kan ini begini gitu. Sedangkan kayak nggak ada harusnya gitu kan, kayak udahlah pokoknya gini gitu. Jadi kayak aku jadi ingat aja sih momen-momen ketika waktu kita ketemu lebaran tuh kakak memang tadi maksudnya nggak akan bisa ngebandingin dengan orang lain gitu, dan aku rasa ini juga apa ya, kalau aku juga ikut berefleksi di sini tuh kayak perjalanan untuk bukan lagi membandingkan diri kita sama orang lain, tapi gimana kita ngebandingin ya diri kita dengan mungkin diri kita sebelumnya gitu. Kayak kakak juga jadi lebih olahraga gitu kan, terus kemudian kayak kakak tadi journaling beda dari yang masa lalu gitu kan, aku jadi kayak
oh ternyata perjalanan orang untuk bisa masuk ke dalam ya gitu, untuk ke berefleksi sama emosi diri sendiri tuh emang beda-beda gitu. Dan kalau dari Kamonda tuh dengan jalan ini, bahkan mungkin kalau ngelihat dari atau ngerasain lah dari beberapa orang-orang yang lain pun ada yang mungkin belum mulai tuh prosesnya gitu. Cuma ini aja sih maksudnya kayak connecting the dots saja dengan pengalamannya dari itu. Kak, ngomongin soal bersyukur, tadi Kak Kamonda juga sempat mention kalau misalnya support system gitu ya, itu adalah menjadi salah satu hal yang penting dan juga hal yang sangat mendukung kakak untuk akhirnya bisa pacaran lagi nih gitu-gitu kan gitu. Jadi sebenarnya gimana sih Kak caranya memilih dan memilah si support system ini gitu? Apakah memang ada proses memilih dan memilah itu, atau itu hanya atau itu tuh terjadi dengan kayak natural gitu. Dan ada nggak sih yang pernah mungkin punya niatan nggak baik dan akhirnya kakak cut off? Ya mengalir sih kalau support system ya, karena kan dalam hidup kita yang sekarang mungkin ya yang inti aja dulu kayak orang tua gitu, saudara kandung gitu kan. Nah mungkin dari orang luar ya itu seperti pengasuh Aurora yang sebenarnya nggak ada seleksi gitu ya. Iya. Kita emang benar-benar nyari ya suster aja gitu loh. Jadi tapi semuanya kita bangun supaya kita tuh satu support gitu. Jadi bukan yang lo butuh gue butuh lo, mentang-mentang kita kerja, gue sebagai majikan, lo sebagai neni ibaratnya gitu. Enggak, jadi kita sama-sama kerja sama. Aku kerja buat menggaji, buat Aurora juga gitu. Jadi nah karena nanti banyak Aurora tuh butuh support itu sampai dia dewasa. Kalau orang tua atau saudara kandung tuh udah pasti gak kemana-mana lah ibaratnya. Tapi kalau ART neni itu kan nanti dia punya perjalanan masing-masing juga kan. Kayak nanti dia mau fokus keluarga gitu. Jadi ya pasti itu akan datang dan pergi aja. Dan sempat Kak gonta-ganti? Enggak. Dari yang Aurora ini ya ketiga lah. Tapi maksudnya lama-lama kayak 5 tahun gitu. Nice. Tapi untuk para pendengar nih, mungkin kakak bisa ngasih tips and trick gak buat mereka yang mau ngebangun support system? Kan kakak kayaknya support systemnya solid nih, gitu kan, memilih dan memilahnya atau ya secara atau emang rezekinya Aurora didekatkan orang yang memang niatnya baik. Tapi kalau kakak bisa ngobrol ke sesama teman-teman kakak gitu kan, yang memang mereka lagi ngebangun support system itu atau mau, kan kadang-kadang udah masuk circle tapi bukannya bantu malah ngasih pressure kan ada juga gitu kan. Lagi gimana tuh? Gimana tuh? Kan mungkin ada yang tantangannya dari mertua, tantangannya dari tante, omnya gitu yang malah bikin pusing gitu kan ya, misalnya. Enggak sih, gue sih bodo amat gitu kan ya. Misalnya ya namanya orang tua pasti ngasih wejangan atau kayak ngasih opini-opini menurut dia lah, kayak misalnya Aurora ya sesimpel pijit di sini, pakai terapi di sini gitu. Ya gue masuk aja dulu, terus olah bersama Aldi juga, karena mungkin nanti ada yang dari pihak keluarga dia atau dari pihak keluarga gue gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak make sense gitu, ya enggak gitu. Terus kalau misalnya dari luar kayak neni gitu, pendekatan aja sih gitu, pendekatan sama dia tuh kayak layaknya ya ini nggak bisa disamain sih ya, maksudnya gue tuh nggak mau, bahkan di rumah aja gue nggak mau kayak majikan gitu, karena gue di sini bener-bener kita semua kerja sama, bukan lo butuh gue butuh lo gitu. Jadi kayak dibangun keluarga aja. Gue dibantu satu sama lain. Lo capek gue tahu, gue capek lo tahu gitu. Jadi ya namanya orang ya, gue ngasuh Aurora sendiri aja tuh berat ya kan, apalagi orang yang bukan darah dagingnya harus ngasuh Aurora, pasti dia juga ngerasa berat. Tapi kan ini tanggung jawab gue ini gimana, tapi enggak, gue bikin semuanya berjalan aja gitu. Berjalan kayak kalau bisa lo sayangnya tuh gimana ya, nggak bisa ya kalau sayang gitu. Tapi kan kita ngerasa gitu kan ya, kalau lagi kejauhan dia main sama adek kayak gitu-gitu, terus kita juga ngerasain lah kedekatan dia sama Aurora kayak gimana, paniknya dia. Ngetesnya gimana awal-awal, kayak nih ngetes
si Nggak ada sih, nggak bisa dites aja. Maksudnya bukan yang ngetes kayak gitu, tapi lebih ke Lihat lama-lama gimana kedekatan dia gitu. kan oh, tercipta gitu Iya, iya, emosional, bahkan udah kayak anak sendiri atau yang kecil atau mbakku yang kecil udah kayak adik sendiri gitu. Aku ngebayangin anak apa kalau mbakku yang pertama kan memang sudah punya anak, jadi mungkin dia tahu rasanya punya anak, ngasuhnya sayang kayak gimana. Mungkin yang kalau kedua ini kan masih belasan ya. Awalnya juga kayak bisa sesabar itu, nggak usah sabar deh, maksudnya cinta sama anak kecil aja. Dan ini kan anaknya ya Aurora, nggak bisa diajak ngobrol tapi harus diajak main gitu. Nggak bisa dites sih, karena ya itu rezeki juga sih. Gue selalu bilang sama Aldi, siapapun yang asuh Aurora selama ini alhamdulillah sudah baik gitu, udah sayang, itu rezeki Aurora. Ya kan, karena banyak yang masuk, gue nggak tahu banyak apa enggak, tapi ada aja kasus yang kayak neninya malah menyakiti, itu kan itu overthinking parno gak gue sih? begitu punya mbak yang lama terus tiba-tiba dia harus keluar. Iya Aduh, sih. disodok nih pas makan, Kayak gitu. cubit nih. Karena gue aja pernah kayak emosi, Ketrigger gitu ya? gitu, anak nangis nggak tahu harus ngapain, karena kan dia nggak, kalau mungkin anak 5 tahun, pala aku sakit kan bisa, atau enggak tanganku gatel, ya ini Aura kan gatel aja nangis gitu. Jadi kayak apa gitu, ini teriak-teriak kenapa gitu, jadi gitu sih. Kak, tapi aku juga penasaran sih, maksudnya kayak kalau kakak bisa, misalnya nih anggap aja kakak kan tadi suka nulis, kalau misalnya kakak bisa memberikan surat terima kasih gitu ya kepada, terutama nih kita ngomongin belum nyampe situ, kepada terutama kayak mbak-mbak yang tadi udah nganggep kayak anak sendiri, udah nganggep kayak adik sendiri gitu. Aku pengen tahu dong Kak, kalau maksudnya pengen ngicip gimana sih rasanya jadi mbaknya Kamonda dan di say thank you sama Kamonda tuh. Kayak kakak tuh kira-kira bakal bilang apa sih Kak seandainya emang bisa say thank you ke mereka? Ke semua support system sih gitu ya. Semua, kalau semua ya mungkin ya thank you banget, udah ngebantu kita secara kesehatan dan kewarasan. Gue bisa merasakannya soal. Tisu tolong. Oke, gak apa-apa. Ya, terus. Karena benar-benar nggak dari orang tua udah pasti membantu kewarasan kita untuk tidak jadi kayak orang tua yang kayak serba salah, apalagi anaknya spesial gini nggak disalah-salahin lah ibaratnya gitu. Itu udah thank you banget. Makanya kemarin sempat gue gue belum nangis nih. gue emosional. Aku suka ikut merasakan. Terima kasih. Kakak? Enggak. Oh enggak, oke. Jangan dong. Oke. Ini lebih ke thank you banget nih buat orang-orang sekitar. Terutama buat pengasuh Aurora ya. Jadi pengasuh Aurora sampai yang dari pertama, yang kedua sih jarang kontekan gue. Yang pertama pun masih nanya kabar, itu gue seneng banget gitu kan, karena memang kita terima baik-baik, keluar juga baik-baik karena waktu itu dia mau nikah dan lain-lain gitu. Jadi kalau bisa ya seperti aku bilang gitu kan, selama ini support system terbaik gue adalah ya pengasuh Aurora gitu. Kalau tanpa mereka gue nggak ada me time, nggak ada pacaran, karena nggak bisa diganti sebenarnya sama orang tua. Sebenarnya gue nggak mau merepotkan mertua gue, nyokap bokap gue semuanya udah punya kesibukan masing-masing, kakak atau adik-adik gue gitu. Jadi gimana caranya gue nyari support system dari luar yang gue percaya gitu. Bahkan gue ke luar negeri selang anak gue copot, gue harus percaya dia bisa. Karena kalau gue nggak percaya dia juga jadi takut. Karena masang selang itu kan harus suster. Iya. Suster rumah sakit kan. Benar. Tapi saat waktu itu gue lagi jauh, terus Aldi jauh juga. Jadi waktu itu Aldi ke Bali, gue lagi di Singapura. Gue cuman video call aja. Mbak percaya, Mbak bisa, gue bilang gitu kan. Bisa, karena kan sering ngelihat. Tapi selama ini gak pernah gue ajarin. Wow. Jadi selama ini kan gue terus cuma ngelihat. Jadi memang ada ya harus terpantau saya sih, cuman ya ini urgent lah ibaratnya. Ke rumah sakit pun butuh waktu kan, karena
dokternya juga harus appointment dulu dan lain-lain. Terus gue juga nggak ada supir, harus nunggu supir mertua dan lain-lain, itu udah panjang lah gitu. Sedangkan anak gue harus minum gitu. Ya udah, Mbak percaya bisa. Ya udah, gue video call, kalau akhirnya bisa, ya udah mereka juga happy gitu. Terus ya itulah yang membuat gue ngelihat kalau nggak ada mereka ya gue yakin sama Aldi tuh nggak tahu ya bisa perang. Iya benar-benar. Gue juga waktu itu sempat ngeliat yang Aldi nangis-nangis tuh di Australia. Itu pun kesebut tuh kayak aduh nyari duit buat ngegaji Mbak Kus, gimana nih buat ngegaji Mbak Kus nih gitu-gitu kan. Tuh gue juga tersentuh sih, maksudnya ya maksudnya kalau mungkin di keluarga-keluarga lain nge-treat Neni tuh kayak ya udah kayak lebih rendah lah gitu dari kedudukan mereka, tapi kalian berdua Aldi, Kamonda gitu ada di hati kalian Neni. Oh selalu ya. Karena ya beneran gue nggak bisa apa-apa, bahkan kerja pun gue nggak bisa. Bahkan gue ditinggal sendiri sama Aurora tuh gue belum tentu bisa. Iya. Belum tentu gue kayak waras. Bener sih. Yap. Jadi gue say thanks banget ya buat Mbak, makanya sekarang kita kerjasamanya lebih ke mereka juga udah pakai hati gitu kan. Jadi kayak sampai Mbakku tuh kan udah punya suami, dia kayak kamu di situ dulu ya jaga Aurora, kayak wow. Oh suaminya gitu? Iya. Oke. Padahal mereka punya anak gitu ya. Makanya gue kalau emang pun ada urgent silakan pulang gitu. Jadi se-fleksibel itu sih, karena bukan sebatas Mbak yang ART udah, karena gue juga dari kecil nganggap ART Mbak-mbak tuh udah kayak saudara aja sih gitu. Iya. Aku juga ngerasain di rumah zaman kita kecil. Bukan yang bentak, dimarahin gitu. ART di rumah tuh malah diajakin main, bercanda kita Iya, sama liburan bareng kayak gitu-gitu tuh udah tercipta dari gua kecil aja. Iya sih. Oke, kan ya udah pasti Kak sering beberapa kali aku lihat juga dapat komentar-komentar yang aneh-aneh lah, yang sebenarnya atas keignorannya mereka gitu kan, atau aku nggak tahu deh kesurupan apa bisa berkomentar kayak gitu. Tapi oke, let's say kita menjadi malaikat yang tidak berprasangka buruk ke mereka gitu kan ya. Kita coba memposisikan gitu. Apa yang mau Kakak bilang ke mereka supaya mereka juga berempati? Karena gue udah nangis nih kan, udah baru bilang thank you-nya gue udah berempati. Oke. Kita berikan kasih paham Kak sama mereka semua. Sebenarnya kalau di sosial media tuh gue pengen nggak ngajarin ya, dengan sosok Aurora ini gue baru kayak gue sama Aurora sama Aldi tuh kebuka banget kalau anak-anak special need ini dibantu gitu loh. Iya, mereka tumbuh tuh kayak di publik kayak gitu, itu tuh tolong dibantu, bukan buat Aurora aja gitu, bahkan semua gitu. Makanya kita tuh bisa senangis itu dan senyaman itu di luar negeri. Kenapa kok di sini ya stigma kesalahan ibunya, salah makan, salah ini, minum alkohol, bakal gue makan mie instan aja nggak pernah gitu saat hamil gitu. Jadi stigma kayak gitu yang lu bayangin ya, waktu gue di luar, gue bener-bener orang datang tuh dia bener-bener ngebantu kita buat ngangkat stroller tuh kayak wow gitu. Jadi gue bikin kayak di sosial media itu buat nanti anak-anak tuh tumbuhnya juga lebih nyaman lah di lingkungan gitu loh. Ini contoh peradaban yang bener nih gitu kan. Gue wakilin gak, tenang gue yang ngomong. Ini peradaban yang bener tuh begitu gitu kan. Iya, punya rasa aja loh. Gue juga ngomong kayak gini karena gue merasakan gitu betapa gue bahkan nggak pernah ngajak anak gue ke publik jalan pakai stroller tuh lewat jalan raya karena memang belum seproper itu. Yeah. So, oke, gue kalau misalnya masalah jangan kan pakai troli, kita jalan kaki aja udah trotoarnya udah gabruk-gabruk ya kan. Panas. Yeah. Jadi kalau panas ya udahlah ya. Tapi maksudnya ya nggak belum se-aware itulah gitu, untuk belum banyak. Tapi sebenarnya ya hanya segelintir sih yang belum tahu. Apalagi gue pernah dapat DM kayak iya anaknya idiot ya. Tapi gue nggak langsung marah, tapi gue lihat dulu mungkin arti kata idiot buat dia tuh
special need tapi bahasanya idiot mungkin Iya. gitu, atau cacat atau apa ya, mungkin pemahaman dia kayak gitu. Jadi gue kayak, tapi kalau udah di bionya udah dokter atau apa atau mahasiswa apa tapi ngomongnya nggak ini sih, gue sakit hati. Maksudnya kayak masa sih lo nggak punya empati itu sama orang gitu loh. Gue ngelakuin ini tuh kayak karena gue punya anaknya yang udah ngerasain gitu loh. Bahkan ya konten aku di live walaupun terlihat waktu itu kan gue kayak di live itu kita nunggu tuh bisa berkali-kali live itu turun naik. Gue bikin konten sebenarnya ya sarkas sih ya, kayak orang tuh nggak tahu ternyata itu live itu ada tulisan prioritas tuh apa sih, harus ngapain gitu. Sedangkan kita di luar negeri tuh bener-bener diratukan banget nih anak-anak kursi roda, lansia, ibu hamil tuh diratukan banget karena ini membantu kita yang sehat. Ya kita bisa naik eskalator. Iya. Atau enggak kita join bareng tapi prioritasin dulu Iya. yang harus membutuhkan lah gitu. Iya, Malah ada beberapa dulu nggak tahu masih sekarang yang ibu hamil di kereta terus mau duduk kayak diri aja biar kuat apa gila sih. Kamu tahu? Iya, jadi kayak ibu hamil di kereta para cewek gitu kan, kereta ada yang khusus wanita kan. Udah di dalam kereta khusus wanita terus tapi ada bangku prioritas. Yes, betul. Nah si Yang sehat. Mbak ini sehat dan maksudnya lagi hamil gitu, tapi ada wanita lainnya lagi duduk terus nggak dikasih, katanya ngapain duduk biar ini lo apa? Biar kuat. Biar kuat lah gitu. Gua aja dulu ini nggak dimanjain gitu-gitu. Yo wow. Ya kayak gitu Dia terluka ya, dia terluka. I don't know. Ya gitu juga nggak tahu ya masalah lalu ya, masalah dia apa. Banyak ya masalah orang ya, pusing nih jadinya. Ya Oke. toh maksud gue nih anak-anak yang seperti ini kalau nggak ada gue nanti terus dia gimana bisa berdiri berdampingan dengan kalian-kalian gitu loh. Kalau misalnya empati dari kecil aja udah nggak ada terus Iya. dia mau nggak usah Aurora lah mewakili banyak anak-anak yang pakai kursi roda gitu. Oke. Jadi kalau apa ya maksudnya yang mau kakak sampaikan supaya mereka berempati ya kayak ya punya rasa aja iya sih sih ya. bener. Gua Apalagi juga nggak pengen yang anak gue toh kita kalau lagi main ke Zoom Move atau ngantri restoran ya tetap ngantri gitu loh. Cuman ya maksudnya kalau sudah ada logo-logo atau enggak ada ya nggak usah dikasih tahu ya udah bantu aja gitu loh. Sama aja sih. Oke. Sadar diri. Sadar diri. Iya sehat juga ya gitu. Oke. Yang sehat, yang punya akal, yang Benar. Masalahnya itu punya akal nggak atau akalnya dipakai nggak ya? Tapi kakak sampai ngecek dulu ya, maksudnya ngomong ini dia oke kalau ini emang nggak sekolah misalnya gitu ya, anggapannya emang dia nggak tahu ya udahlah. Tapi kalau rupanya lah lu belajar, lu mahasiswa or lo kerja gitu kan, artinya kan kayak akal lo harusnya kepake gitu kan. Udah jangan banyak-banyak kayak gitu. Let's say. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Mau kamu apa aku? Kamu aja. Ya udah oke. Kak, tentu perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah dan mungkin bisa jadi berasa panjang. Dan kakak tadi juga sempat mention kalau kakak baca tulisan kakak yang dulu, kakak merasa bahwa gue dulu orangnya begini gitu kan. Jadi tadi kita udah berasumsi bahwa oke, kakak ada perubahan ataupun at least ada entah itu growing ataupun tidak gitu kan. Tapi dari so far your life experience ini tuh menjadikan kakak sebagai individu yang seperti apa sih kak? Ada perubahannya dari misalnya sebelumnya gimana dan sekarang jadi gimana? Coba dulu kak, kamu ada dulu tuh apa kalau dikasih Cengeng. cengeng? Ya. Emang sekarang kagak? Bisa tahu sebatas apa gue bisa nanya. Oh, oke. Lebih tetap Monda, gue nggak berubah gitu kan. Jadi istri ya istri, jadi ibu ya ibu. Sekarang gue bekerja jadi tetap maintain sama klien gitu. Ternyata gue seneng kerja gitu. Jadi setelah kita kerja kan kayak kepake gitu ya? Ya ampun. Kepake nih kuliah gue. Karena relate sih, terus gak mikirin yang macam-macam juga jadinya pas kerja gitu. Terus berubah banget sih, ya lebih jadi apa ya? Ya dulu mungkin gue bilang gue cengeng banget, bisa nonton
yang sedih-sedih aja tuh bisa dry. Sekarang nggak terlalu gitu. Jadi nggak tahu, mungkin tarafnya udah gini. Dosting chill gitu. ya, udah dosting ya butuh. Taraf sedih gue Ser ya. Nah sih bukan sedih sih, lebih ke selama hidup gue bukan permasalahan sih ya, maksudnya Cobaan, bukan juga challenge, bukan apa ya kayak tantangan gue tuh di fase hidup lah, fase hidup. gue itu Aurora sama kakakku meninggal, Bang Kiki gitu. Jadi itu yang gue bisa nangis berhari-hari, bahkan ngelihat mukanya aja tuh kalau nggak Aurora Bang Kiki gue bisa nangis banget gitu. Jadi kalau ingat, karena mereka berdua tuh benar-benar sosok yang nggak bisa dilupain sih gitu. Walaupun ipar tapi sangat bantu gue dari gue fase Aurora pun gitu. Waktu Aurora lahir, Bang Kiki tuh support banget gitu. Gue nitipin anak-anak gue sama dia. Malah sekarang anak-anak yang dititip ke gue gitu. Jadi kehilangan banget lah Bang Kiki gitu. Jadi udah itu. Sekarang kalau udah ada fase yang lebih ekstrim dari di situ, gue kayak udah gue mau 2 aja ini di hidup gue gitu. Ini gue udah lewatinnya sampai sekarang pun masih susah sebenarnya gitu. Bang Kiki tuh juga berimpact banyak sih ke hidupku Kak. Walaupun aku mungkin intensitas atau kuantiti aku ketemu sama Bang Kiki nggak sebanyak kakak sama Kak Farah atau Bang Odan gitu ya. Tapi ngapa ikut naik? Kan gue bisa merasakan nih. Oh bukan nangisin aku ya? Oh oke. Nah terus gue dari tadi udah berlintangan di sini. Momen yang paling potent, yang paling memorable aku sama Bang Kiki itu, Bang Kiki bisa dibilang orang pertama yang ngedengerin aku. Dia pendengar yang baik. Dan lucu banget, maksudnya kayak dia kan walaupun di bawah jokes tapi iya di bawah jokes, dia sound designer gitu kan. Mungkin kupingnya juga terlatih gitu kan, terbuka lah, orangnya open. Dan ya dulu siapa sih yang mau ngobrol sama Yaser dulu ya, umur kuliah gitu kan, siapa yang mau ngobrol sama Yaser, urakan gitu kan di warnet, kabur-kaburan dari rumah, siapa sih yang mau ngerti gitu. Betul. Jadi salah satu momen aku ngerasa ada orang yang ngertiin aku, at least gak usah ngertiin deh, dengerin aku aja gitu, denger kayak Bang Kiki gila, emak gue biasa dah kalau kita kan ngomongin emak bapak gitu yang kelakuannya aneh-aneh gitu kan, emak gue gini-gini, wah gila gokil ya Sen, tanpa ada judgement, tanpa kayak lu harus begini, lu harus enggak, dia cuma dengerin bercanda. Nggak pernah kayak gitu dia. Nggak pernah kan? Iya. Pernah. Shoot out Al-Fatihah buat Bang Kiki gitu kan, dan buat Kak Farah mungkin kalau mau denger nih, ini salah satu, mungkin Kak Farah juga nggak pernah dengar cerita ini dari aku, tapi beneran sampai sekarang pun itu yang memorable paling ingat banget di taman gitu, terus aku ngobrol Bang, gue gini, oh iya sorry, iya gitu, padahal ya udah kayak oh gila gue didengerin, gue bisa ngomong segitu panjang tanpa kayak ya lo tahu sendiri lah kalau kita kan kayak makanya kamu begitu, makanya kamu ya kan biasanya gitu kan. Iya. Dia impact banget sih dari gue Impactful. pacaran, dari gue menentukan Aldi apa bukan. Emang bedanya kakak sama Kak Farah waktu itu udah menikah jauh? Jauh. Dia udah punya Omi, gue baru nikah. Oh, berarti kakak sama Kak Farah juga bedanya lumayan jauh ya? 6 tahun. Oh 6 tahun. Oke. Tapi kan dia mereka pacaran, gue maksudnya udah sedip itu loh deketnya, udah kayak makanya pas kehilangan lumayan shock. Terus ya itulah. Ini fun fact aja, pacar-pacarnya Kak Monda itu akan menjadi highlight dan buah bibir satu keluarga karena pasti ada aja ceritanya dan kece-kece. Dia emang pacarnya kece-kece, jadi kayak pacarnya Monda yang waktu itu tuh cuma gini. dikit ya. Jadi kalau Gak ganti-ganti. jadi Kak Monda tuh bener gak, ini correct me if I'm wrong, kan gue juga masih kecil waktu itu. Kalau lu tuh suka bawa pacar lu ke keluarga supaya ya di review juga sama keluarga, atau emang Gak polos di aja? review sih ya memang. Bawa aja kenalin Bawa gitu kan. aja Nah, kan. tapi kan kalau zaman dulu kan keluarga kayak oh itu pacarnya Monda, terus langsung dibacain gitu kan. Sampai dia begini biasa deh, keluarga konservatif lah dulu gitu. Tapi memang selalu menjadi buah bibir karena dia salah satu cucu terkeren lah. Wow. Enggak lah, semuanya
Tapi that's reality. Lo jangan humble, jangan sosok humble lo. Saya nggak tahu, saya bukan saya Iya. menilai. Kan dia kan Di ini keluarga orang kita tuh lain. cucu ada kasta-kastanya. Pokoknya gue paling kerak neraka deh, gue paling bawah gitu. Kalau yang cakep-cakep kayak Rania, dia udah paling ini deh, berlian gitu. Tapi ya lucu aja kalau pas udah gede gini jadi ya udah. Kalau mungkin dulu waktu kecil kayak ih gila. Jajan gue aja dulu beda. Kayak yang satu dikasih jajan sekian, kalau Yasser segini aja gitu. Tuh itu berbekas banget sama gue kayak oh oke, gue di-treat kayak gitu. Tapi ini zaman dulu ya. Buset gue, lu gak tahu punya keberatnya hidup gue lu ya. Makanya lu enak kan. Gak enak juga sih, maksudnya ya seru aja. Maksudnya dinamika waktu kita kecil gitu kan tumbuh bareng. Terus pas udah seumuran gini kita review lagi kayak ih gila ya. Zaman dulu. Iya chaos banget dulu ya kita ya gitu. Ya betul. Gitu. Ini intermezzo aja, dinamika keluarga kita saat dulu. Nah terus boleh gak nih tips berbagi tips tadi mungkin udah di reveal dikit sih bahwa nulis gitu, tapi ada gak tips praktikal lagi buat Relate. ngejaga Kewarasan. iya kewarasan. Ya itu tadi ya banyak ya orang kan beda-beda ya, mau nulis mau bercocok tanam. Iya, ada juga. Iya benar sih. Bener. Ada yang konten, gue suka banget ya setelah ini ya, setelah seneng ternyata ngulik ngedit ternyata gue suka ngonten, suka nge-review gitu. Berawal dari situ kan nggak tahu nanti jadi mata pencarian, jadi uang gitu kan. Karena dari gue nulis aja ternyata bisa jadi duit gitu loh. Terus ya dicari aja, digali aja apa yang disuka gitu, karena Oke. aku nggak bisa ninggalin anak ya. Iya. Itu gue nggak bisa angkat tangan sih, karena gue juga awalnya juga nggak bisa gitu. Bahkan gue punya mbak aja gue nggak bisa ninggalin begitu aja waktu awal kayak aduh bisa nggak ya gue tinggal event nih, bisa nggak mbak gitu. Walaupun tapi akhirnya gitu semakin gue khawatirin semakin cemas juga anaknya. Oh gitu ya, ngaruh ya. Gue nggak tahu sih, kayak semakin gue mbak gimana Iya. jedot aja sih berdarah. Oh gitu. Gitu. Jadi Oke, kayak oke. sekarang gue kalau udah keluar cuman izin sama Aurora, maksudnya izin deh Amin keluar dulu ya gitu, Ade baik-baik di rumah sama Mbak gitu, Amin ntar pulang gitu, Amin kerja dulu gitu. Udah gue lepas, paling gue tahu Mbaknya pasti melakukan yang terbaik. Rutinitasnya juga nggak berubah pasti kayak gitu. Kalau ada apa-apa juga pasti bakal update. Oke. Mbak juga pasti update, mau dia matanya merah kayak kelilipan tuh pasti update gitu. Oke. Tapi gue yang bukan yang cemas ya, karena Iya. gue juga positif kok, gue keluar mau ngapain, ya mau main gitu-gitu. Oke. Create the system sih. Yang aku tangkap dari Kak Monde adalah create sistemnya, baik itu dari support sistemnya atau misalnya kayak tadi kan ada rutinitas nih, dan ketika rutinitasnya nggak berubah beda jauh kan akhirnya lebih ngerasa aman juga. Misalnya kayak jam segini harusnya Aurora ngapain, jadi kakak tinggal ngecek di situnya aja. Sama yang tadi menarik tuh kakak bilang bahwa cari kegiatan lain, artinya kadang-kadang malah jangan misalnya nih gitu ya, kita udah pusing sama ngurusin anak, ya jangan terus ada di situ gitu, tapi cari kegiatan jarak, lain, bikin bikin jarak, entah itu buat diri sendiri ataupun misalnya kayak tadi pacaran sama suami dan segala macam gitu ya, itu yang akhirnya bisa jadi bukan pelarian sih, atau lebih ke arah ngecas kali ya gitu, ngecas biar waras tadi. Rutinitas kan sebenarnya nggak tahu ya, gue rutinitas ngantor dulu sejenuh-jenuhnya, tapi ketemu orang banyak, ada bangun pagi gue harus melewati fase naik kendaraan bla 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 bla, pulang ke rumah ya capek gitu. Tapi kalau ngurus anak kan itu mulu gitu, kayak dengan fase yang itu mulu pasti. Iya butuh. Bahkan gue di rumah aja nggak dress up, maksudnya kayak mandi aja udah secukupnya gitu. Bahkan itu juga sebenarnya ya menurut gue tuh nggak baik, karena suami ngelihatnya demek banget. Bahkan gue di rumah aja nyatok, kayak pakai lipstick aja gitu. Itu buat gue kayak lega banget, cakepan lah dikit gitu. Karena emang keringetan terus stres itu kelihatan mukanya kalau emang lo bakal di aktivitas yang itu terus. Makanya sebenarnya Aldi juga suruh gua nge-gym, satu
biar nggak gampang sakit-sakitan itu udah. Tapi nggak apa ya, di rumah nggak bakal tercipta tuh namanya buka YouTube olahraga tuh kayak Nggak mungkin ya. Emang harus keluar dari area itu ya. bener iya, sih. begitu keluar lagi-lagi support system lo di rumah udah oke dulu gitu kan. Gue nggak bisa ngomong kayak ya bawa aja anak lo, ya nggak mungkin sih ya. Titip Acip gue bawa anak gitu kan, kayak gitu. Cuman ya pasti begitu udah keluar sedikit kan kayak nge-gym kan 2-3 jam gitu kan, pas balik lagi udah kayak relax. Iya sih, tuh penting banget tuh. Atau enggak sekarang apa mau lari kek atau yoga atau apa gitu. Tapi ya nggak bisa disamain sama pribadi masing-masing. Iya, kan. iya, pilih aja. Kan gue main handphone aja gue udah happy. Ngedit Iya. apa gitu. Harus ada penyaluran entah itu kreativitas atau fisikal gitu ya. Kalau dibilang ngasuh anak full itu gue jujur pribadi enggak, karena ya mbak gue udah ada 2, udah autopilot lah ibaratnya, mau ngapain aja ya Aurora udah dipegang gitu. Makanya gue malam usahain tidur sama Auro. Terus gue kerja juga di rumah jadi bisa kontrol anak juga gitu. Alright. Nah, pertanyaan terakhir. Kalau misalnya gini, apa satu kualitas dari diri kakak sendiri yang bisa kakak bawa ke kehidupan selanjutnya? Berat ya? Iya. Dibilang sabar, gak sabar-sabar banget. Kakak tuh nggak sabar-sabar banget ya. Maksudnya kayak banyak orang misunderstood ya, kayak ya ampun sabar banget. Padahal Ya ada lah fase ada. gak sabarannya. Tapi lebih ke jalanin aja. tahan banting apa gimana? Mungkin nggak juga sih. Nggak juga. Ada nangisnya. Ayo nangis ya, oke. Apa ya? Ya mungkin ke Kelegowoan. apa ya? Ikhlas enggak? Oh iya, that's Kelegowoan quality. gue menghadapi sesuatu. Itu Kayak penting itu. Bukannya gue menerima begitu saja, Iya. misalnya anak gue special need gitu. Tapi kan tetap ada usahanya, dia harus terapi, gue gimana caranya dia punya duit, dia harus hidup selayaknya, dia harus mendapatkan kualitas yang baik gitu Iya. loh hidupnya. Tapi gue legowo aja akhirnya, gue bisa ada di titik ini dulu kayak aduh gimana anak gue udah setinggi ini gue gendongnya, tapi bisa-bisa aja. Iya, iya. Anak gue gimana pakai selangnya gini-gini, nanti bolak-balik ke rumah sakit mulu. Alhamdulillah Iya. bisa ngelewatin. Apa bahasa kalau ini apa? Enggak, Bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya apa? bahasa Inggrisnya tuh ya sebenarnya kayak kalau Aku sih resilience. resilience ada, Iya. tapi kalau menurut aku lebih living in the present moment sih. Oh gitu. Karena kayak tadi kamu udah bilang, kalau aduh ntar kalau anak gue gimana ya pusing kecenderungan sih. manusia kan udah overthinking duluan kan ke udah mikirin masa depan yang belum terjadi, dan itu kadang-kadang bikin anxious gitu, bikin cemas, bikin worry dan segala macam gitu. Tapi kamu udah kayak udah jalanin aja, berarti kan kayak udah sekarang nih apa yang gue ada udah gak usah mikirin yang lain-lain deh gitu. Yang penting Tahu-tahu udah malam, besok ketemu pagi lagi. Iya, iya. Besok pun ada cobaan, udah malam lagi. iya bener Iya, sih, bener, bener sih. Besok lagi. Jadi kayak udah nggak ada yang dikhawatir. Gue khawatir ada, pasti ada Iya. semua ibu yang punya anak spesialnya kan kekhawatirannya mandiri dia saat kita udah nggak ada. Itu pasti ada. Tapi kayak saat nanti saya sudah tidak ada, ya udah yang hidup-hidup aja nih pada ngurusin. Iya. Sekarang gue persiapan gue lebih ke finansial. Udah gue cuma bisa bantu sama situ gitu. Iya. Iya bener sih. Oke. Cool. Sudah masuk ke bagian closing nih kita Kak. Kalau misalnya teman-teman yang denger ini pengen ngikutin Kakak perkembangan atau pengen connect sama Kakak tuh, atau Kakak ada some campaign yang mau dipromosikan, boleh. Gak ada sih. Biasanya DM sih. Kalau aku lebih seneng interaksi di DM. @namiramonda. Kalau nanya-nanya, tapi ya itu kalau udah pertanyaan Kak gimana bisa iklan, nah itu gak bisa. Mohon maaf. Sampai Karena sekarang itu aja juga masih Ya, ini. nanti ya. kalau mau nanya gimana bisa ikhlas atau apa, nanti nonton podcast gitu. Iya. Coba dipelajari satu persatu karena Iya, ya prosesnya memang
ada panjang, terus butuh bantuan orang-orang kayak untuk sendirian sih ya bakal berat aja sih. Kak, gue rasa lu harus bikin link semua video kakak tuh masukin ke situ. Jadi kalau kakak bingung, Iya, nih nonton yang ini gitu. Dikompilasiin. Browsing aja Nemira Monda. Iya. Oh, iya benar. Harus proaktif, jangan dijelin aja. Oh, iya, Oke. betul. Lanjut. Ya, aku mau ngingetin sekali lagi kalau menurut kalian ini bermanfaat dan boleh tulis di kolom komentar karena kalian berkesempatan dapat satu buku gratis judulnya Ayo Nak, Pola Asuh Generasi Digital by Kompas Gramedia. Thank you by Kompas Gramedia udah ngasih kita satu buku untuk di giveaway. Dan Kak, thank you banget waktunya. Thank you banget udah disempetin. Aurora aku pinjam dulu mamanya sebentar 2 jaman gitu kan. Dia lagi tidur. Aman dia lagi tidur ya. So kalau ke Bali kabarin, nanti kita ngobrol lagi gitu. Waktu itu pengen ke Bali ke Australia. Tapi bener sih lu mendingan ke Australia sih daripada ke Bali. Di Bali jalannya rusak banget dan Benar. panas. Oke, Ramunda, thank you so much. Semoga Thank you bisa ya. menginspirasi teman-teman yang Yasa dan lain. Anes. Semoga pengalamanku berguna. Ini ngobrolnya sebenarnya santai aja ya. Semoga tapi ada dapat ilmu dikit. Ya. Teman-temanku banyak yang ngefans, jadi nanti pasti bakal aku share. Nih, lu kan ngefans nonton nih gitu. Tenang. Halo. Alright, kalau Oke. gitu sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.